Bab 277. Tidak usah kerepotan. Kingston Jiang melihat waktu, dan saat itu pukul 12 malam. Dia berpikir sejenak, dan berkata, aku butuh sesuatu, ambil pena dan kertas, aku akan menuliskannya, dan kamu dapat menyiapkannya untukku sesegera mungkin. Apollo segera memerintahkan, siapkan kertas dan pena. Segera seseorang mengirim kertas dan pena. Kingston Jiang menulis bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat masker kulit manusia, dan juga menulis beberapa bahan obat. Apollo melihat daftar yang ditulis oleh Kingston Jiang, mengerutkan kening, dan bertanya, untuk apa kamu menginginkan bahan obat? Kamu tidak usah bertanya lebih banyak, siapkanlah sesegera mungkin, waktu hampir habis. Apollo segera mengatur untuk mendapatkannya. Dan Kingston Jiang mulai memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Apollo mempersiapkan segalanya dengan sangat cepat. Dalam 1 jam, barang-barang yang dibutuhkan Kingston Jiang dikirim. Kingston Jiang mulai membuat masker kulit manusia. Setelah membuatnya, dia mulai mengotak-atik bahan obat. Dia sibuk sampai jam 4 pagi, dan itu hanya 2 jam sebelum fajar. Kingston Jiang berjalan keluar rumah. Di luar, ada banyak pembunuh yang duduk. Tak satu pun dari pembunuh ini tidur, karena mereka tahu bahwa malam ini sangat penting, desa kemungkinan besar akan dikelilingi oleh tentara, dan mereka harus bekerja keras. Kingston Jiang berjalan keluar, dan para pembunuh ini menatapnya dengan waspada. Kingston Jiang datang ke ambang pintu dan duduk, memandangi si pembunuh di luar rumah, dengan senyum tenang di wajahnya, dan berkata, semuanya orang sendiri, jangan gugup, ayo mengobrol. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Seorang pria berusia 27 tahun berkata, wajahnya dicat dengan banyak cat, dan dia tidak bisa melihat persis seperti apa penampilannya. Ketika Kingston Jiang membuat topeng, dia menelepon Eri Jiang dan meminta beberapa informasi tentang pembunuh teratas dalam daftar pembunuh. Dia memandang pria yang membuka mulutnya, dan melalui pakaiannya, dia tahu bahwa ini adalah pria itu. Nama aslinya tidak diketahui, nama kodenya adalah Midnight Southwind, seorang pembunuh tingkat SES, peringkat kelima dalam daftar pembunuh, sangat kuat. Kingston Jiang memandangnya dan tersenyum tipis, Midnight Southwind, yang terkuat kelima dalam daftar pembunuh. Midnight Southwind berdengung dingin di tengah malam. Kingston Jiang memandang orang-orang dan tertawa, apakah kamu tidak tahu seberapa tinggi faktor risiko pergi ke Jiangzhou kali ini? Sekarang Raja Xiaoyao duduk di Jiangzhou, sekarang 5 provinsi memiliki telah diblokir, mudah bagimu untuk masuk, tetapi sulit bagimu untuk pergi, dan Apollo telah menyerah dengan kalian. Kingston Jiang berbicara dengan santai. Kalian mungkin tidak tahu bahwa Apollo tidak memiliki rencana untuk membawamu pergi. Tujuan perjalanan Apollo bukanlah untuk membunuhku. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyelamatkan bosnya. Pangeran mencapai kesepakatan, dan pangeran datang dengan Doburi dan memberinya helikopter. Dia pergi dengan selamat dan memberikan kepalaku kepada pangeran. Masing-masing pembunuh ini tampak serius. Tak perlu dikatakan oleh Kingston Jiang, mereka sudah tahu. Hanya untuk 10 miliar, ini sepadan dengan resikonya. Selama fajar, mereka akan menemukan cara untuk pergi. Jika mereka meninggalkan Jiangzhou, mereka akan mendapatkan 10 miliar jika mereka hidup. Dengan 10 miliar ini, mereka benar-benar dapat beristirahat. Setiap orang yang hadir memiliki ide yang sama. Seorang gadis muda melirik Kingston Jiang, kami mati, dan kamu juga tidak bisa hidup. Gadis itu tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan seragam sekolah dengan rambut hitam panjang. Dia tampak polos. Hanya melihat penampilannya, dia sama sekali tidak dapat dikaitkan dengan si pembunuh. Tapi dia tidak biasa. Dalam informasi yang diberikan oleh Eri Jiang, Kingston Jiang tahu bahwa dia juga seorang pembunuh tingkat SES, peringkat ketiga dalam daftar pembunuh, dan dijuluki Little Sister. Jangan melihat masa mudanya, dia berpakaian seperti siswa sekolah menengah. Tapi semua ini adalah penyamarannya.
Dia begitu kejam dan membunuh, dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Kingston Jiang memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu salah. Apollo tidak percaya pada pangeran, jadi dia bekerja sama dengan aku. Selama Apollo tidak membunuhku, dia pasti bisa pergi hidup-hidup, dan Apollo tahu dia tidak bisa membunuhku, jadi dia bekerja sama denganku." Seorang lelaki tua bertanya, "Naga hitam, apa maksudmu memberitahu kami?" Orang tua ini adalah orang yang mengikat dirinya di Gunung Wugu sebelumnya. Dia menempati urutan keempat dalam daftar pembunuh, nama aslinya tidak diketahui, dan nama panggilannya adalah Lost Child. Menurut informasi yang diberikan oleh Eri Jiang, lelaki tua itu bernafsu, dan semua uang yang ditransfer dalam kehidupan ini dihabiskan untuk wanita itu. Kingston Jiang mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, mengisapnya dengan tenang. Mata semua orang tertuju padanya, menunggu pembukaannya. Setelah waktu yang lama, Kingston Jiang berbicara dan berkata, "Mari kita bicara tentang kehidupan. Untuk apa kamu menjadi pembunuh?" Dia mendengar bahwa semua orang memandang Kingston Jiang dengan curiga, bertanya-tanya apa yang diinginkan Kingston Jiang. Kingston Jiang berkata, "Biarkan aku berbicara untuk kamu. Kamu lahir dan mati demi uang. Aku percaya bahwa banyak dari kalian di lapangan juga memiliki anggota keluarga. Kalian ingin menghasilkan uang dan memberi keluarga kalian kehidupan yang lebih baik. Idemu adalah setelah mendapatkan cukup uang, kalian akan pensiun dan menjalani kehidupan biasa." Semua orang terdiam. Kingston Jiang benar. Mereka berjalan di atas pisau untuk menghasilkan uang. Kingston Jiang berkata lagi, "Apollo berjanji untuk memberi kalian masing-masing 10 miliar. Aku percaya bahwa Apollo tidak akan bohong, karena Dark Knight tidak kekurangan uang, tetapi kalau kalian mati dan mengambil ini puluhan miliar, dan itu akan menjadi tanggal kematianmu segera setelah hari itu tiba. Apakah kalian pikir kalian dapat mematahkan pengepungan di bawah pengepungan tentara? Pembunuhan diam-diam? Kalian benar-benar ahli kalau 1 lawan 1. Bertarung melawan tentara, kalian tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup." Kingston Jiang berbicara kata demi kata. "Bocah, apa yang ingin kamu katakan? Jangan berputar-putar. Jangan berputar-putar, katakan saja apa yang ingin dikatakan." Banyak pembunuh tidak sabar. Kingston Jiang tersenyum tipis, "Sebenarnya, apa yang ingin aku katakan sangat sederhana. Jika kalian menginginkan uang, aku dapat memberikannya kepada kalian. Jika kalian ingin menjalani kehidupan biasa, aku juga dapat memberikannya kepada kalian. Jadilah pembunuh lagi, ikuti aku, ikut denganku, dan bekerja untukku, maka semua yang kalian harapkan akan datang, dan yang terpenting adalah bertahan hidup." Kingston Jiang menyatakan tujuannya. "Kalian pikirkan sendiri saja, aku harus mengingatkan kalian bahwa hanya 2 jam tersisa sebelum fajar dan waktu hampir habis." Setelah berbicara, Kingston Jiang berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Di luar, sekelompok pembunuh terdiam. Apa yang dikatakan Kingston Jiang masuk akal. Mereka ahli dalam pembunuhan, tetapi menghadapi tentara, peluang mereka untuk menang adalah 0. Kingston Jiang memasuki rumah, bersandar di sofa dan memejamkan mata untuk beristirahat. Tak lama kemudian, seseorang masuk. Dia sedikit membuka matanya. Seorang pria berusia 40-an, mengenakan jaket hitam, dengan kulit agak gelap, seolah-olah bekerja di lokasi konstruksi, terkena sinar matahari. "Naga hitam, aku bersedia tunduk padamu, aku bersedia mengikutimu." Pria parubaya itu berbicara. Kingston Jiang menatapnya dengan senyum di wajahnya. Barbarik, pembunuh tingkat SES, peringkat ke-6 dalam daftar pembunuh. Dia tidak menyangka bahwa seorang pembunuh akan bersedia untuk tunduk padanya begitu cepat. Namun, untuk para pembunuh ini, dia tidak merasa nyaman. Dia mengeluarkan pil yang telah dia buat sebelumnya dan melemparkannya. Barbarik mengambilnya, memegangnya di tangannya dan menunggu sejenak, mengerutkan kening, dan bertanya, "Apa ini?" Kingston Jiang berkata dengan lemah, "Ini adalah racun. Aku tidak percaya padamu.
Aku hanya bisa mengendalikan kalian dengan racun terlebih dahulu. Jika sudah benar-benar patuh, maka kalian bisa mendapatkan penawarnya. Jika tidak patuh, kalian hanya akan mati dengan racun. Pikirkan sendiri, dan aku tidak akan memaksamu. Dia ragu-ragu, dan kemudian memakan racun yang dibuat oleh Kingston Jiang. Setelah makan, dia berkata, aku butuh 10 miliar, beri aku 10 miliar, dan aku akan memberimu hidupku selama sisa hidupku. Kingston Jiang tersenyum tipis, dan berkata, itu mudah sekali. 10 miliar. Bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Apollo telah berjanji untuk memberi mereka 10 miliar, selama dia bisa mendapatkan kembali para pembunuh ini, dia bisa meminta uang kepada Apollo. Turun dan istirahatlah. Kingston Jiang melambaikan tangannya. Ya. Barbarik berbalik dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, seseorang datang lagi. Ini adalah seorang wanita, mengenakan jaket kulit hitam ketat dan celana kulit, sosoknya sangat seksi, dan dia memiliki rambut putih perak panjang, dia terlihat sangat seksi dan centil. Death Dance, urutan ke-10 dalam daftar pembunuh. Kingston Jiang memandang wanita yang datang. Melihat dari kepala ke kaki. Dia terlihat cantik dan memiliki sosok yang baik. Naga hitam, aku akan membantumu, asalkan dirimu dapat memberi aku 10 miliar dan membuat aku tetap hidup. Begitu Death Dance memasuki ruangan, dia langsung menyatakan kondisinya. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, tidak masalah. Dia mengeluarkan racun yang dibuat dan melemparkannya ke Death Dance, makanlah. Apa ini? Ini adalah racun. Setelah meminumnya, kamu perlu minum penawarnya seminggu sekali. Jika tidak ada penawarnya, racunnya akan menyebar, seluruh tubuh akan memar, dan kamu akan mati dalam 3 hari. Wajah Death Dance sedikit berubah. Kingston Jiang berkata dengan ringan, pikirkan dengan jernih untuk dirimu sendiri. Jika kamu sudah memikirkannya, maka kamu boleh makan. Aku tidak akan memaksamu. Death Dance ragu-ragu, lalu langsung memakan racun yang dibuat oleh Kingston Jiang. Kingston Jiang tersenyum tipis, dan berkata, oke, turun dan istirahatlah. Setelah fajar, aku akan membawamu pergi. Selanjutnya, beberapa pembunuh teratas dalam daftar pembunuh terus datang untuk mencari Kingston Jiang. Mereka menimbangnya dengan hati-hati, dan kali ini memang berbahaya, benar-benar dapat mengancam nyawa. Terlebih lagi, kondisi yang ditetapkan oleh Kingston Jiang sangat menarik. Untuk bertahan hidup dan demi uang, mereka semua berkompromi dan memilih untuk mengikuti Kingston Jiang dan memakan racun dengan sukarela. Kingston Jiang mendapatkan kembali beberapa petarung tanpa usaha. Dengan petarung ini, tindakannya akan jauh lebih mudah selanjutnya.